langsung mulai aja ya. Oke. Ini Okrivian. Oke. New. Oke, halo. So, kita mulai dari Miss Anissa nomor 1. Nomor 1 Charlie. Kenapa pilih Charlie? Karena butuh objek. Karena butuh objek. Kalau Charlie bukannya tidak butuh objek ya? Kenapa tidak butuh objek? Kan dia kan pasif. Itu yang nomor 1 kan udah ada type-nya, berarti maksudnya orchestral instrumennya itu bisa dikelompokkan berdasarkan 4 type itu. Jadi pilihnya Charlie. Oke. Jadi sebenarnya jawabannya udah benar, Charlie, tapi bukan butuh objek ya, butuh kata kerja yang bermakna pasif. Kenapa bermakna pasif? Karena setelahnya di sini adalah under, preposisi. Berarti secara makna dia itu diartikan dikelompokkan atau dapat dikelompokkan. Kalau dapat mengkelompokkan itu nggak masuk secara makna. Instrumen nggak mengelompokkan, tapi dikelompokkan. Maka jawabannya Charlie yang betul. Oke ya. Nomor 2 selanjutnya Miss Indah. Delta. Kenapa delta? Dia butuh subjek. Oke, bukan butuh subjek ya, tapi pelengkap subjek. Penerangan depression. Iya. Oke, betul. Butuh pelengkap dari subjek saja karena sudah ada subjeknya sebenarnya, depressions. Yeah. Oke, betul jawabannya delta. Kemudian selanjutnya ada Miss Oktri. Nomor 3. Ya, halo. Halo Miss Oktri, nomor 3. Bisa dijawab? Halo. Nomor 3. Halo. Iya. Halo. Oke, nomor 3 alfa. Kenapa pilih alfa? 3 pilih alfa karena Karena apa? Karena subjek dilanjutkan dengan kata kerja kali ya. Saya bingung. Bingung ya? Tapi apa ya? Tata urutannya harusnya sih produce nearly 60 books. Jadi karena kalau yang lain kan jadi nearly-nya harus sebelum 60 books-nya itu. Oke, baik. Sebelumnya Miss Oktri dari mana asalnya? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke, baik. Sorry, kesibukan apa Miss Oktri? Sekarang masih seeking for job sih. Berarti tujuannya buat itu ya? Yap. Oke, good. Thank you Miss Oktri. Oke, ini juga Mr. Arif bergabung. Oke, jadi jawabannya adalah kita lihat di sini ada kata kerja belum. Nah, ternyata di sini kan belum ada kata kerja. Tuh. Berarti kita butuh kata kerja. Di sini yang menyediakan kata kerja semuanya sebenarnya ya. Tetapi kita lagi-lagi lihat urutannya. Urutan yang tepat untuk posisi ini adalah alfa. Kenapa? Subjeknya sudah ada. Mary Anne Sedler. Itu kan subjek. Berarti setelah subjek adalah kata kerja. Setelah kata kerja, objek. Berarti antara Bravo sama alfa. Tetapi kenapa kenapa Bravo nggak benar? Karena ini kebalik, harusnya nearly 60 books. Ini kebalik, nearly itu kata keterangan, 60 itu kata sifat, kemudian books itu kata benda. Ingat ya konsepnya, susunannya itu kata keterangan, kata sifat, baru kata benda. Berarti harusnya kata keterangan nearly, kata sifat adalah 60 dan kata bendanya books. Oke, jawabannya alfa. Oke, thank you. Lanjut, Mr. Yuki. Delta. Oke, delta. Kenapa pilih delta, Mister? Karena dia butuh conjunction. Butuh conjunction.
Oke, di sini conjunction-nya ada alpha, ada Charlie dan ada delta. Kenapa pilihnya delta? Kenapa nggak Charlie? Nggak tepat aja sih, Mister. Nggak Dia, tepat. nggak tepat aja kalau that. Kalau menurut saya cuma dia butuh kata conjunction, Mister. Iya, Cuma memang. Nggak tepat aja di C kayaknya. Tapi saya nggak tahu itu gimana. Oke, baik. Di sini ada yang 1 sampai 3 tadi jawabannya apa, Mister? Oh iya, maaf lagi perjalanan. Oke, nomor 1, saya ulang dulu untuk nomor 1 ya. Jawabannya aja ya. Nomor 1 jawabannya Charlie. Nomor 2 delta, nomor 3 alpha. Gitu ya, Mister Arif. Oke, berarti Mister Arif belum ini ya. Oh ya, nanti kebagian juga Mister Arif ya. Oke, nomor 4 jawabannya adalah Charlie. Bukan delta. Memang kita butuh conjunction. Di sini ada kedua conjunction, ada Charlie sama delta. Tetapi kenapa kita pakainya Charlie bukan delta? Satu gini. Ini pola kalimatnya adalah noun clause, bukan adverbial clause. Sementara kalau kita mau pakai while ya sebagai conjunction, ada koma di tengah-tengah. Jadi polanya itu kalau menggunakan while di awal ya, di awal kalimat seperti ini. While subject verb, koma subject verb. Harusnya seperti itu. Sementara di sini nggak berpola demikian. Artinya bukan delta. Jadi alpha. Alpha kok that di awal? Iya. Jadi non conjunctional clause yang mana posisi clause-nya itu di awal atau sebagai subjek. Jadi dari sini nih. Noun clause-nya itu dari sini. Masukkan clause adjektif conjunction-nya, kemudian sampai sini, terus sampai sini nih, compounds, chemical compounds. Jadi satu kesatuan ini yang dalam kotak ini ya, sekotak ini yang maaf ya nggak lurus. Dalam kotak ini itu satu kesatuan noun clause namanya, ya, conjunction, subject, kemudian verb, gitu ya. Nah. Setelah itu objek. Itu satu kesatuan. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya adalah was delivered. Terus subjeknya yang mana? Subjeknya ini. Non clause ini nih. Non clause inilah yang difungsikan sebagai subjek. Begitu ya. Ya jadi jawabannya Charlie. Oke, lanjut. Mr. Yuki. Selanjutnya Mr. Surip. Oke, number 5 ya. Ya. Jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Alasannya adalah penghubung ya. Penghubung, Where oke. land is. Ya. Tapi ada 2, ada delta juga. Kenapa nggak delta? Oh iya. Kalau yang delta langsung ada to be is. Berarti beda. Kenapa memang kalau harus ada subjek dulu. Kenapa harus ada subjek dulu? Harus ada subjek dulu. Habis kenapa harus ada subjek dulu, Len. Kenapa harus ada subjek dulu? Oh iya. Gimana, Mister? Iya, berarti karena kalau tanpa subjek ya nggak sempurna kalimat itu kali ya. Bisa jadi, bisa juga ada beberapa conjunction yang tanpa subjek langsung ketemu dengan kata kerja. Iya. Tapi Oke. feeling saya Charlie lah. Feelingnya Charlie gitu ya. Oke, jadi feelingnya betul ya. Nah, teman-teman memang ya ada beberapa conjunction yang tidak harus setelah conjunction itu subjek. Ada conjunction setelahnya itu kata kerja. Ada seperti which, who, that itu bisa langsung kata kerja. Tetapi khusus untuk where gitu ya harus ada subjeknya dulu baru kata kerja. Jadi tinggal kita mencari pola yang komplit, conjunction, subjek dan verb. Jadi jawabannya Charlie. Begitu ya. Conjunction when, conjunction where itu harus ada subjeknya dulu. Oke, lanjut nomor 6, Mr. Arif bisa nggak? Atau belum bisa? Gimana Mr. Arif?
Belum ya? Oke, kayaknya belum ada respon. Kita kembali ke Miss Anissa nomor 6. Nomor 6 alpha, Kenapa alpha? karena abis for Jerome. Jaren. Oke, baik. Bagus. Oke, good. Jawabannya adalah alpha, betul sekali. Thank you, Miss Anissa. Setelah for itu pasti verb ing. Nggak mungkin verb yang lain, ya. Pasti verb ing. Udah. Selesai. Nomor 7, Miss Indah. Charlie, Kenapa, Charlie? keterangan dari subjek. Oke, betul sekali. Mantap, Miss Indah. Jadi jawabannya Charlie, keterangan dari subjek as a composer, sebagai komposer ya, seorang komposer. Oke, Yes. thank you. 8. Siapa tadi 8? Miss Oktri. Ini nomor 8, Bravo. Kenapa berapa pilihnya? Bravo karena Elizabeth laid the foundation, jadi kayak fondasi. Jadi saya milihnya on which where the modern college rests. Jadi kayak karena dia bilang kan memberikan fondasi. Jadi saya pilihnya Bravo. Oke. Oke ya, Karena jadi dari ngeliat Hmm, kata yang lain. dari Kan kata-kata ngeliat yang dari yang lain. lain kan Oh, pilihan yang lain. dari pilihan yang lain. Ya, kalau Delta kayaknya kurang. Kurang. Oke, jadi antara Delta sama Charlie ya. Oke, baik. Tapi gini, kita tinggal cari kata kerjanya aja. Kata kerjanya ada berapa nih? Satu kan ada late. Ini kan late. Setelah kata meet ada late, itu satu. 2 adalah race. Berarti kan kata kerjanya udah cukup 2. Conjunction-nya belum ada. Oh, berarti tinggal kita pilih yang conjunction saja, yaitu Bravo. Alpha ada, tapi ada kata kerjanya nggak mungkin. Charlie juga ada, tapi ada kata kerjanya nggak mungkin. Oh, deh, berarti Bravo, gitu ya. Tinggal main hitung-hitungan conjunction sama verb aja. Kembali lagi ke konsep yang awal sebenarnya. Oke, selama kita masih bisa analisis dari segi itu, konsep conjunction subject verb, oke, analisis dari segi itu aja. Kenapa? Untuk mempercepat. Kecuali kalau misalkan mentok, oh ternyata di Bravo juga ada, Charlie misalnya nggak ada juga nih kata kerjanya. Itu baru masuk ke struktur yang lain, gitu ya. Oke, itu nomor 9, Mr. Yuki. Nomor 9. Mana dia? Alpha. Oke, kenapa pilih Alpha? Kenapa pilih Perlu Alpha? conjunction, tapi yang paling tepat alpha aja menurut saya sih, Master. Oke. Apakah bisa dijelaskan secara struktural, Bro? Oh, sebentar. Di sini ada kata kerjanya improving. Improving nggak kata kerja ya? Improving di sini bukan kata kerja. Iya. Is direct kata kerjanya ya, Mister. Oke. Is directed, itu sebagai kata kerja. Berarti 1 baru kata kerjanya. Kata kerjanya cuma itu doang kan ya? Nggak ada lagi kan? Iya, enggak. Otomatis perlu 1 conjunction. Emang di sini kata kerjanya mana lagi? Damage. Oh, no. Damage di sini sebagai kata benda. Enggak ya. Yoi. Minimize. Minimize? Oh, minimize di sini kan ada tuh. Berarti gugur kelas katanya dia sebagai kata kerja. Bukan ya. Kalau tuh berarti nggak kata kerja ya. Iya, benar. Nggak ada kata kerja lagi, Mister. Oke, berarti nggak ada kata kerjanya lagi, cuma ada is directed aja. Oke, jadi jawabannya memang apa ya? Kenapa? Di sini sebenarnya N itu untuk menghubungkan antara to predict dan juga to minimize, itu aja. Jadi menghubungkan yang setara, to predict dan juga to minimize. Dah. Makanya jawabannya itu. Dus di sini kata keterangan. Jadi it's okay, selama dia kata keterangan nggak masalah, dimanapun boleh. Kecuali memisahkan antara subjek dan juga, objek dengan kata kerjanya. Itu doang yang nggak boleh ya. Thank you, Mr. Yuki.
Next, Mr. Surip. Mr. Surip, halo. Oke, sip. Nomor 10. Number 10 ya. Nomor Alpha. 10 ya. Kenapa pilih alfa? Nah, karena subjek. Karena subjek. Oke, betul sekali ya. Betul sekali ya. Kita cuman butuh subjek saja. Oke, kata kerja udah ada live, berarti tinggal subjek yang kosong. Ya udah, yang bisa jadi subjek cuman alfa. Oke, good. Thank you. 11. Kembali ke Miss Anissa. Plus delta, Delta, kenapa pilih delta? karena kalau yang ABC bentuknya pertanyaan. ABC pertanyaan. Oke, betul sekali ya. Jadi jawabannya delta. Lagi-lagi ini noun clause yang difungsikan sebagai subjek ya. Oke. Selanjutnya nomor 12, Miss Iwik. Nomor 12, Bravo. Kenapa pilih Bravo? Dia butuh subjek Oh. karena yang because-nya dia tidak menerangkan Oh, terlalu jauh, Miss. or ini. Terlalu jauh ke because. Setelah because, kira-kira apa? Maksudnya? Tadi pilih subjek, butuh. Coba hitung dulu kata kerjanya. 1, gross. Main ke kata kerja dulu, gross. 2, gross juga. Gross dan gross kan? Gross dan gross kan? 1, 1, 1, 1. Nah. Kemudian konjungsinya ada because 2. Oke, pas. Berarti kita nggak butuh lagi kata kerja. Terus kira-kira di sini apa butuhnya? Tentu butuh subjek. Kenapa? Karena gross di sini ada sebagai kata kerja. Berarti. Tapi di sini kan sudah ada subjek, spread. Nah, kira-kira yang melengkapi ini apa kira-kira? Ya, Charlie. Gitu kan? Nah. Oh, sorry. Bukan Charlie. Delta. It spreads. Sorry, salah. Delta, kenapa? Karena it's-nya di sini kembali ke papaya. Papayanya kan tunggal. Berarti penyebarannya apa? Penyebarannya pepaya. Gitu. Ya, kalau Bravo, it itu jadi pronoun lagi. Artinya kalau it berarti kembali ke pepaya. Nggak mungkin 2 subjek ada it, ada spirit juga. Gitu kan? Jadi it's, kalau it's possessive, adjektif. Kembali ke pepaya, tapi dia menerangkan ke spirit. Jadi jawabannya delta. Gitu ya. Oke. Thank you. Nah, nomor 13, Miss Oktri. Nomor 13, Bravo. Kenapa Bravo? Bentar. Karena ngomongin value, sebentar. Karena ngomongin apa value-nya kan value yang sama ya, dan udah ngomongin value yang setara, tapi udah cukup dijelaskan sama as the amount of money. Jadi sebelumnya ngomonginnya the same value. Oke, perlu. Jadi yang A nggak perlu S lagi. Bukan alpha karena nggak perlu S lagi. Nggak perlu comparison. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah Bravo, betul ya. Di sini kita cuma butuh objek ya. Butuh objek. Yang bisa jadi objek di sini kecuali delta ya. Delta nggak mungkin. Kenapa? Karena ada kata kerjanya. Kita buang. Nah, kalau as the same as the amount. Kalau Charlie, ini comparison jadinya. Sementara di sini kita tidak membandingkan. Tidak ada perbandingan di sini. Begitupun dengan alpha, nggak ada perbandingan. As the same values as, enggak ada perbandingan. Kita cuma butuh subjek. The same value as. Jadi itu pasangannya adalah the same value as. Kalau misalnya teman-teman menemukan menemukan kata the same, kemudian setelahnya itu ada
pasti us. Gitu ya. Kalau misalkan muncul preposisi setelahnya. Kenapa? Karena same itu pasangannya adalah us. Gitu ya. Jadi ini kembali ke apa ya namanya? Bond preposition gitu ya. Di mana adjektif itu berpasangan dengan preposisi tertentu. Nah, kalau untuk same pasangannya us. Iya. Oke, jawabannya betul. Thank you. Nomor 14, Mr. Yuki. Halo, Mr. Yuki, nomor 14. Ya. Apa kira-kira? Bentar. Sebentar, Mister. Oke. Alpha atau Kenapa pilih alpha? sebentar. Karena dia ini sambungan kalimat juga kata benda kayaknya, Mister. Oke. Early 20th century movement in art itu kan satu kalimat aja itu. Oke, sekarang coba main ini aja. Coba kembali ke ini, Mister. Konsep awal. Coba kembali ke konsep awal. Kata kerjanya mana? Konjungsinya mana? Futurisme. Konjungsinya kata kerjanya ada rejected. Rejected, ya Rejected. Kemudian ada attempted. Itu doang. Dua. Tapi kan ada conjunction and. Udah selesai kan? Satu. Artinya kita nggak butuh itu. Udah berarti berapa nggak mungkin, nggak Charlie nggak mungkin, Delta juga nggak mungkin. Kenapa? Karena ada conjunction-nya dan juga ada kata kerjanya. Udah berarti alpha. Oke. Jadi kalau misalkan teman kata kerjanya dua, ya lupa saya selalu pola itu yang lupa saya, Mister. Iya. Harusnya pola itu harus kita ingat itu. Iya, pola itu kok rejected sama attempted. Berarti udah selesai itu ya. Iya. Jadi lagi-lagi teman-teman kalau misalkan mau ngerjainnya cepat, nggak bertele-tele, selama dia masih bisa dianalisis menggunakan konsep yang tadi, ya, conjunction 1, kata kerja 2, atau berapapun kata kerjanya nanti, yang penting selisih 1, ya, kata kerjanya lebih banyak lebih selisih 1 dari jumlah conjunction. Nah, kalau misalnya kalau kata kerjanya 3, conjunction 1, enggak perlu lagi conjunction. Enggak, perlu. Intinya kalau conjunction-nya 1 berarti kata kerja 2, conjunction 2 kata kerja 3, conjunction-nya 3 kata kerja 4 dan seterusnya. Oh, gitu. Masih harus minimal, maksudnya kata kerja itu conjunction itu 2, maksudnya harus selisih 1 dari jumlah conjunction kata kerjanya. Dan kata kerja lebih banyak. Ya, oke, siap. Oke. Nomor 15, Mr. Surip. Oke. 15. Oke. Out. Kenapa out? Alpha. Kenapa alpha? Preposition ya. Preposition? Bukan. Ya. Nah kalau Tapi about nggak mungkin pasti bareng sama around. Nggak mungkin. Enggak. Jawabannya delta. Throughout. Oh delta ya. Iya, preposisi benar. Preposisi butuhnya tapi throughout. Betul. Oke ya, jadi delta. Oke, thank you. Wow, lanjut kita. Oh ya. Kenapa nomor 15 bukan Charlie? Bentar, bentar ini salah. Bentar. Ini lagi ya. Gimana, Miss? Kenapa nomor 15 enggak Charlie? Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu. Melalui all living organism constantly absorb carbon melalui throughout lah. Ini kan melalui, maknanya lebih ke melalui, Miss. Iya. Melalui keberadaannya. Kalau around itu di sekitar. Sekitar keberadaannya. Iya. Jadi lebih kepada pemaknaan lagi, Mister. Iya. Pemaknaannya lebih cocok delta. Iya. Ini dari segi makna, Miss. Kalau around itu kan sekitar. Kalau throughout itu melalui. Jadi jawabannya adalah delta. Karena lebih pas ke makna throughout. Kalau secara struktur, Bravo, Charlie, dan delta itu benar. Tapi, nah, kalau misalnya secara struktur semua benar, berarti back to meaning. Penempatannya lagi ya, Mister ya? Iya, betul. Back to meaning, kalau seperti itu.
Oke. Selanjutnya nomor 16, silahkan. Bentar ya, saya. Oke, nomor 16 berarti tadi. Mr. Arif sudah bisa nggak? Belum ya? Oke. Kembali ke Miss Anissa berarti. Nomor 16. Charlie? Harusnya? Iya Charlie. Harusnya it is. It is? Iya. Oh no, tapi but. Oh. Karena kamu nggak, tidak hanya, it is not a single cry, but, gitu kan. Nah, tetapi, jadi dia kontras, gitu ya. Oke, nomor 17, Miss Indah. Charlie Oke, kenapa Charlie? tanpa S. Tanpa, oh no, bukan itu. Tapi yang salah adalah alpha. Harusnya no one us. Harus verb 3. Kenapa harus verb 3? Harusnya no one us. Alpha. Kenapa harus verb 3? Karena kita nggak butuh kata kerja. Di sini conjunction-nya nggak ada kan? Kata kerjanya sudah ada. Is cold. Is usually cold. Udah ada kata kerja, nggak ada conjunction. Kalau no bentuk pertama itu kata kerja. Kalau verb 3 emang bukan kata kerja, bukan. Dia sudah jadi kata sifat kalau berdiri sendiri tanpa adanya kata bantu seperti to be, is, mr. Berarti verb 3 itu hanyalah kata sifat. Jadi jawabannya adalah alpha, no one, us gitu ya. Next nomor 18 Miss Oktri. Nomor 18 delta. Oke, harusnya Tidak pakai li, vigorous exercise. kenapa harus tidak pakai ini? Kayak kan ngomongin latihan yang intens gitu kan. Kalau misalnya itu kan ada li-nya bersifat intens. Maksudnya kan sini kan ngomongin hanya ngomongin latihan yang intens gitu, nggak perlu yang bersifat intens. Oke. Jawabannya betul, cuman untuk penjelasan kurang tepat ya. Kalau misalkan Miss Oktri, Miss Oktri pernah belajar tentang phrase? Iya. Pernah ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi struktur itu cepat nanti jawabnya. Mungkin juga Miss Oktri bisa menjawab dengan cepat ya. Tapi kalau misalnya menggunakan struktur seperti ini, vigorously itu kata keterangan, exercise itu kata benda. Kata benda nggak boleh bertemu dengan kata keterangan. Oke, berarti kita harus mengganti jadi kata sifat, vigorous aja. Udah. Jadi kembali ke konsep awal. Dasarnya bahwa kata keterangan itu nggak mungkin menjelaskan kata benda. Sementara exercise kata benda. Apa yang bisa menjelaskan kata benda? Kata sifat. Oke, kita butuh kata sifat. Oke, berarti data salah. Itu. Jadi kalau kita diminta untuk menjawab secara struktural, jawabannya seperti itu. Kenapa nggak boleh? Kenapa harus diganti menjadi vigorous? Karena setelahnya itu kata benda. Emang kenapa? Kata benda nggak bisa dijelaskan kata keterangan. Harusnya kata sifat. Udah selesai. Oke, itu ya. Thank you. Next, nomor 19, Miss, siapa lagi ya? Mr. Yuki. Apa namanya? Bravo. Oke, berapa harusnya? Pakai S. Yuk. Oh, salah. Harusnya delta. Coba perhatikan. Delta. Engines U itu aja ya? manusia atau bukan? Enggak. Engines itu manusia atau bukan? Automobil engines. Oh, berarti which ya, pakai which. Oke, betul sekali. Iya. Saya mau jawab itu, tapi saya bingung sih sebenarnya. Soalnya fuel itu kan beraneka ragam, itu bahan bakar. Jadi Iya. kalau fuel beraneka ragam, kenapa nggak ditambah S gitu loh, Mister? Yang Tidak ya? mana? Oh, 10 Yang menit lagi ya, astagfirullah. Aku nggak pro, maaf ya. Iya. 10 menit lagi. Maaf, Mister. Racing cost of enggak, because of racing enggak, Mister, karena di sini nggak ada penjelasan dia beraneka ragam juga sih, dan nggak ada misalkan seandainya di sini ada kata mini atau apa, itu jelas harus ditambahkan dengan fulls-nya gitu ya, tapi kan nggak ada, udah. Lagian bahan bakar itu juga nggak bisa dihitung kan, fulls.
bensin apa Iya, nggak bisa iya. dihitung kan ya. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Jelas-jelas di sini dia engines bukan manusia, kok pakai nyahu, harusnya which gitu. Nomor 20 Mr. Surip. Oke, 20. Iya, Charlie, harusnya. dibalik. Oke, betul Kebalik. sekali. Betul, thank you. Jawabannya kebalik ya. Sorry, jawabannya Charlie ya, kebalik. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Oke, good, thank you. Saya agak cepat ya ngejar waktu. Takut mati. Nomor 21 Miss Anissa. 21 Charlie, Harusnya harusnya paper nggak pakai S. Karena di depannya ada artikel A. Sorry. Oke, betul sekali. Harusnya paper aja karena di sini ada kata selembar, a piece berarti satu. Selembar. Oke. Betul, selembar. Thank you. Dua-dua Miss Indah. Alpha, Salah. Harusnya bravo. Bone grow, bukan grow. Grow itu tumbuh. Sementara di sini yang dimaksud adalah pertumbuhan tulang. Berarti harusnya bone grows. Gitu ya. Bravo, harusnya bone grows. Gitu ya, Miss Indah ya. nomor berapa? 22 ya? Dua-dua. Harusnya growth. Gitu. Bravo. Ya. Hmm. Nomor 23, Mr. Yuki. Sorry, Mr. Octri, Miss Octri. Sorry. Oke, nomor 23 Bravo. Harusnya? Nggak pakai more ya. Oke, betul. Enggak pakai more lagi. Udah Karena di- karena udah mirror ya? Ya. Oke, betul. Kalau ada more-nya lagi double, itu nggak mungkin. Salah berarti jawabannya. Bravo. Oke, good. No, more-nya dibuang. 24, Mr. Yuki. Halo, Mr. Yuki. Gimana? Mr. Ya, 24. Nomor 24. Oh, boleh. Oke. Bentar, Mister. Delta. Salah. Charlie. Berarti Charlie ya. Charlie ya. Harusnya Is. karena subjeknya adalah one. Gitu ya? Iya. Oke, berarti pakai is. Oke. 25, Mr. Surip. 25 langsung delta. To race. Harusnya? Oke, betul. Harusnya to race. Race. Karena to nggak mungkin ketemu dengan verb ing. Harusnya to race. Ketemu dengan verb satu. Thank you, Mr. Surip. Next, nomor 26. Kembali ke Miss. Kayaknya banyak nih ya. 26, Miss Anissa. 26 alpha harusnya demonstrated karena Dua. dia bentuknya masih karena dia ada in 1653. Oke, betul. Nomor 26 alpha harusnya demonstrated karena lampau. Jadi butuh verb 2. Oke, very good. Thank you. 27, Miss Indah. 27 Bravo, Harusnya? artis, Oke, betul sekali. Harusnya artis, bukan artistik. Good. Nomor 28, Miss Octri. Delta. Harusnya? Made up. Betul. Tapi tanpa is ya. That is made up. Jadinya pasif. Oke. Sorry. That are. Sorry, that are ya. Kenapa are? Karena particles ya, gitu ya. Jadi that are made up. Oke. 9, Mr. Yuki. Bentar, Mister. Nomor berapa, Mister? 29. B Bravo. Salah. Bentar. Berarti Charlie ya? Iya, harusnya Charlie. Equal aja, tidak pakai S karena di situ ada E, gitu ya. Ada distance. Artikel Soalnya E. ini ada koloni juga soalnya. Berarti Koloni itu kan beda koloni sekumpulan. sama adisten. Koloni itu kan sekumpulan. Iya, Berarti iya, kan banyak ya? kumpulan.
Betul, betul. Oke, thank you, Mr. Next 30, Mr. Surip. Sama-sama. Oke, Mr. Nomor 30, Mr. Surip. Halo, Mr. Surip. Halo, Mr. Surip. Waktunya tinggal Halo, sedikit. halo, halo, Iya, halo, halo. halo. Halo, silakan Kita dijawab. coba, 30. coba Charlie. Harus, bukan? Bukan ya? Ya, Bravo. Charlie Bravo itu ya? Oh, iya, keterangannya. Ya, di situ ada Oh. since. Berarti present perfect. Kalau present perfect berarti B-nya harus diganti menjadi has. Oh, iya. Gitu ya. Has chaotic state gitu. Harus present perfect. Jadi has tambahkan chaotic state verb 3-nya. Oke, thank you. Nomor 31, maaf ya agak buru-buru, tinggal 3 menit. Nomor 31 kembali ke Miss Anissa. 31 Charlie. Charlie. Harusnya. Harusnya but also. Oke, very good. Harusnya but also karena di depan ada not only, gitu ya. Thank you. Harusnya but also karena ada not only di depan. Oke, thank you Miss Anissa. Nomor 32 Miss Indah. Bravo. Harusnya That. bukan, tapi it's karena di sini tunggal. Ya. Jadi there ganti menjadi it's karena di sini nggak ada yang jamak. Oke? Oke. Oke, 33 Miss Oktri. Charlie. Salah. Delta. Oh, Putri itu kata sifat. Bukan. Harusnya pum. Wait. Pum. oh, Pums. Harusnya pums. Kenapa? Karena butuh syair. Jadi kata benda ini kan tales, legends, musical, composition. Itu kan semua kata benda ya. Jadi putri itu kan kata sifat. Harusnya pums. Puisi gitu ya. Oke. Oke, nomor 34. Kira-kira jawabannya apa? Charlie, salah. Yang salah adalah alpha. Coba perhatikan lagi-lagi. Since muncul berarti perfect harusnya since belum di sini harusnya bloomed gitu ya. Harusnya have bloomed gitu ya. Harusnya. Karena ada since berarti perfect. Wow, 1 menit 30. 35. 5 nomor lagi. Charlie ini giliran siapa lagi ya? Mr. Yuki ya? Mr. Yuki. Mr. Yuki nomor 35. Lanjut aja lah yang itu. Oh ya udah. Yang 35 Miss siapa tadi yang jawab itu Miss Indah apa Miss siapa ya tadi? Oke, Charlie harusnya Harusnya nggak pakai S. Harusnya mana ya? Oh, Delta. Lex bukan harusnya delta. A tree touch food. Harusnya food. Food gitu ya. Kenapa? Karena ada gitu ya. Jadi harusnya kembali ke bentuk tunggal. Next nomor 36. Oke, saya yang jawab ya biar dapat nggak sampai 1 menit lagi. Nomor 36 itu harusnya was so significant karena ada date. Jadi so significant that. 37 itu harusnya delta, high humidity. Kalau tol itu untuk manusia, high itu untuk temperatur. 38 itu harusnya elements karena ada other, jadi harus jamak. Nomor 39 millions-nya S-nya dihilangkan karena ada kata benda di depannya. Nomor 40 harusnya terbalik, such as.